Halo, selamat siang teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Ya, kali ini kita akan masuk lanjutan kuliah tentang Integrated Marketing Communication atau komunikasi pemasaran terpadu dalam konteks bahwa ini dipelajari dalam perspektif public relations ya. Oke, teman-teman, kenapa di jurusan Public Relations tetap diajarkan atau tetap diberikan yang namanya komunikasi pemasaran terpadu? Alasannya adalah karena strategi IMC ini, salah satu strategi komunikasinya adalah dengan menggunakan public relations dan publicity. Jadi, public relations ini menjadi bagian dari strategi dari komunikasi pemasaran terpadu. Oleh karena itu, sebagai praktisi PR nantinya atau akademisi PR harus mengetahui tentang bagaimana strategi komunikasi pemasaran terpadu itu dijalankan atau secara konsep seperti apa. Kita tentunya harus tahu dulu bagian-bagian mana dari atau elemen atau fungsi dari komunikasi pemasaran terpadu itu apa aja sih di dalamnya gitu kan. Nah, ini hari ini coba saya ulas tentang komunikasi pemasaran terpadu secara mendalam ya, secara mungkin dari dasar dulu komunikasi pemasaran. Ini untuk menyamakan persepsi bahwa komunikasi pemasaran terpadu ini menjadi bagian strategis dari strategi di dalamnya ada PR gitu ya. Baiklah, teman-teman. Nah, inilah pengertian komunikasi. Jadi kita coba balik lagi ke dasar dari komunikasi. Mungkin teman-teman yang hari ini sudah mungkin semester 3 atau semester 5 gitu kan, ini sudah mengetahui tentang pengertian komunikasi. Tapi saya ulas kembali secara singkat, secara umum untuk mengingatkan kembali sebelum kita masuk ke komunikasi pemasaran. Nah, komunikasi secara terminologi penyampaian pesan ya, penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan kepada orang lain lah ya gitu. Nah, ini namun dari si Ruben dan Stewart ada banyak definisi komunikasi ya. Ada yang komunikasi sebagai komunikasi antar manusia secara individu untuk menjalin komunikasi secara individu maupun grup, organisasi maupun dalam lingkungan untuk mengharapkan atau menjadi suatu adaptasi untuk lingkungan dan lainnya gitu kan. Jadi fungsi komunikasi atau definisi komunikasi ini beragam ya, tapi secara umum yaitu menyampaikan pesan, proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Sebenarnya untuk mengharapkan feedbacknya dalam bentuk macam-macam ya. Yang tadi feedbacknya adalah untuk beradaptasi atau beradaptasi dengan lingkungan atau beradaptasi dengan yang lainnya. Namun dari konsep marketing atau media biasanya itu menggunakan konsep atau model dari Harold Laswell, The Structure and Function of Communication in Society. Jadi dia melihat dari 5 unsur menurut Laswell. Ada komunikatornya, pesan, media, komunikan, dan efek. Komunikatornya itu mengatakan apa sih? Ya, siapa yang mengatakan komunikatornya itu? Lalu pesannya itu mengatakan apa? Medianya apa? Lalu komunikannya itu siapa? Lalu mengharapkan efek seperti apa gitu kan. Nah, ini biasanya digunakan dalam konteks marketing. Nah, inilah ya bagaimana komunikasi definisinya. Kemudian, nah ini elemen dalam komunikasi, dalam proses komunikasi tadi ya, ada sendernya. Sendernya ini adalah komunikator ya. Lalu memberikan pesan. Pesannya ini di encoding itu artinya diatur sedemikian rupa gitu kan, dirangkai sedemikian rupa, lalu diteruskan ke medianya seperti apa, lalu decoding, lalu dipersepsikan lalu ditangkap oleh
si receivernya adalah si komunikan. Si komunikan itu bagaimana dia menangkap pesannya itu. Lalu dia mendekode dari encoding ke decoding, lalu pesan yang disampaikan atau pesan yang diterima oleh komunikan ini direspon. Diresponnya ini nanti mengharapkan feedback. Nah, ini banyak ya noise ya. Maksudnya noise ini adalah gangguan-gangguan dari proses komunikasi itu sendiri. Gangguannya itu misalnya bisa gangguan komunikasinya. Misalnya kalau komunikasinya elektronik, misalnya gangguan listriknya, gangguan sinyalnya. Kalau misalnya dia melalui tulisan, itu mungkin tulisannya nggak kebaca. Jadi ada noise gitu ya. Nah, kemudian direspon dan mengharapkan feedback. Feedback ini nanti akan kembali lagi disampaikan sesuai dengan respon dan feedback dari si komunikan. Nah, inilah proses bagaimana komunikasi itu berjalan ya, berproses. Nah, kemudian 6 hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yaitu pesan harus sederhana, fokus, ini komunikasi pemasaran ya intinya ya. Kita konteksnya komunikasi pemasaran. Tapi ini bisa juga menjadi komunikasi secara umum. Ya, buat pesan Anda sederhana mungkin, fokus pada gaya hidup mereka gitu kan. Tekankan pada nilai yang ditawarkan, ceritakan pengalaman orang lain, gunakan kalimat yang menyentuh emosi, terus melakukan komunikasi. Nah, ini konteksnya adalah komunikasi pemasaran. Yang tadi ya kita udah masuk komunikasi pemasaran. Yang tadi komunikasi yang awal adalah ini komunikasi secara umum yang tentunya terus bisa dipakai di komunikasi pemasaran. Lalu komunikasi pemasaran tuh mempunyai syarat-syaratnya seperti apa sih gitu kan? Ya dia bisa pesannya harus sederhana gitu kan. Harus sederhana mungkin. Jadi judul atau pesannya itu jangan terlalu banyak banyak makna yang disampaikan gitu loh, atau banyak informasi yang disampaikan. Satu aja informasinya. Misalnya UNAS gitu kan. Ya aja. Misalnya membuka pendaftaran mahasiswa baru, titik aja udah gitu kan. Ini pesannya untuk membuka pendaftaran mahasiswa baru. Ya tidak pesan-pesan yang lain, membuka pendaftaran mahasiswa baru gitu kan. Terus kemudian masuk lagi pesan yang lain, misalnya masalah informasi mengenai kampus yang lain, akreditasi, fasilitas dan lain-lain gitu kan, sehingga orang bingung melihat pesannya itu mau disampaikan apa sih, fasilitas, pendaftaran mahasiswa baru atau akreditasinya gitu kan. Nah, sedemikian rupa harusnya disederhanakan. Mungkin kalau menurut saya pakai kata-kata dibuka pendaftaran mahasiswa baru. Nanti di subjudul atau di konten baru disebutkan fasilitas, akreditasi dan lain-lain. Tapi pesan yang disampaikan adalah pembukaan pendaftaran mahasiswa baru. Seperti itu contohnya ya. Jadi Anda nanti bisa praktekkan. Lalu fokus pada gaya hidup mereka. Gaya hidup mereka maksudnya kita harus tahu ya, artinya bagaimana audiens kita gitu kan. Kalau misalnya hijab, atau mungkin kita ulang lah, kita ke kampus UNAS misalnya. Siapa sih targetnya gitu kan? Ketika targetnya adalah misalnya orang-orang yang udah kerja, atau targetnya adalah mahasiswa yang karyawan misalnya, akan berbeda pesan iklannya atau pesan promosinya untuk anak-anak yang memang baru tamat SMA mungkin. Dari bahasa, dari tata letak, dari kemasannya, atau dari bagaimana medianya yang dipilih, itu akan berbeda gitu ya. Tidak bisa semua disamakan gitu kan. Ketika Anda adalah orang yang bekerja gitu loh, mungkin agak respon atau menangkap pesan iklannya agak kesulitan karena mungkin bahasanya pakai bahasa gaul mungkin ya. Atau sebaliknya gitu kan. Untuk targetnya adalah anak-anak SMA, tapi dibuatnya itu iklannya atau informasinya tuh seformal mungkin sehingga mahasiswa yang SMA ini tidak merasa
kampusnya itu atau pesan informasi itu tidak dekat dengan dia, bukan dia gitu loh. Jadi memang harus disesuaikan gitu kan, dari segi warna, kemasan dan lain-lain. Nah, fokus di situ ya gaya hidupnya. Atau gaya hidup tuh artinya dia tuh sukanya apa sih sekarang? Misalnya apa? Dia sukanya apa namanya? TikTok misalnya gitu ya. Misalnya TikTok gitu, gaya hidupnya TikTok ya mungkin kita pakai bahasa TikTok gitu kan. Bahasa TikTok tuh seperti apa tuh? Mungkin musiknya, ada musik backsoundnya pakai backsound musik TikTok dan lain-lain. Nah, ini mendekatkan informasi ini sesuai dengan gaya hidup mereka gitu ya. Tekankan pada nilai yang ditawarkan. Nah, tadi kan ya nilai apa sih yang mau ditawarkan gitu kan dari pembukaan mahasiswa baru itu. Nilainya apa nih gitu kan. Nilainya misalnya ini apa namanya kuliah apa mempermudah misalnya kita dalam berkarir gitu misalnya nilai apa lagi misalnya apa konsep berpikir kita menjadi lebih baik. Nilainya seperti itu. Tergantung nanti apa bagaimana diskusinya dengan klien ya. Lalu ceritakan pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain ini adalah testimoni biasanya. Testimoni yang digunakan itu biasanya untuk meyakinkan pesan iklan itu atau pesan informasi itu menjadi lebih baik. Biasanya seperti itu ya. Jadi kita sebagai misalnya Anda gitu ingin mempromosikan produk atau mempromosikan kampus gitu kan, nggak bisa kita mengklaim kampus kita terbaik, kampus kita paling oke, kampus kita apa paling nyaman. Kalau kita yang ngomong sendiri gitu kan, harusnya kita menggunakan apa namanya testimoni pengalaman orang lain terhadap apa namanya kampus kita gitu kan, ditanya gitu kan, apa sih yang pengalaman Anda selama kuliah di sini atau kenapa Anda memilih kampus ini gitu kan. Nah, itu dijadikan testimoni pengalaman orang untuk disebarluaskan informasinya gitu kan. Karena kan kalau Anda lihat banyak sekali ya testimoni-testimoni gitu ya. Entah iklan digital, iklan-iklan apa pasti pakai testimoni untuk meyakinkan orang. Lalu gunakan kalimat yang menyentuh emosi, nah gitu kan. Yang menyentuh emosi itu seperti apa sih? Nanti kita belajar lah pelan-pelan ya. Yang menyentuh emosi itu contohnya adalah banyak ya emosi itu ada emosi takut, emosi gembira, ada emosi sedih, ada emosi macam-macam ya. Kan emosi itu harus dibangun tergantung nanti apa namanya konteksnya seperti apa sih promosinya. Misalnya emosi kegembiraan misalnya ya pasti ada kata-kata yang kabar gembira atau hari ini apa Anda udah bisa kuliah gitu kan karena mungkin ada beasiswa jadi kuliah sekarang tuh makin mudah siapapun bisa kan gembira itu kan. Kalau misalnya kabar yang sedih atau menakutkan gitu kan ya kamu bisa merangkai katanya dengan kata-kata misalnya apa rasa sedihnya itu apa namanya apa misalnya apa kesulitan mencari kerja itu apa sekarang gitu kan sudah bisa apa Anda atasi gitu kan apa jangan mau misalnya Anda itu sekarang apa namanya apa bekerja begitu-begitu saja misalnya itu kan sedih gitu kan banyaklah caranya atau misalnya ketakutan-ketakutan gitu kan misalnya di era tahun 2021 gitu kan apa tuh lulusan SMA lebih sulit lagi misalnya mendapatkan pekerjaan gitu kan atau misalnya ketakutan-ketakutannya bisa diarahkan pada ini kita buat suasana bahwa ini berlaku hanya misalnya kalau Anda tidak hari ini apa kuliah gitu kan maka masa depan Anda akan apa penuh tantangan yang berat lebih berat gitu misalnya jadi diberikan apa dari kata-katanya sebenarnya ya jadi ada emosi lalu terus lakukan komunikasi nah ini terus lakukan komunikasi itu artinya konsisten dalam memberikan informasi misalnya kita selalu tuh menyampaikan informasi mengupdate gitu kan tentang perkembangan kampus perkembangan produk kita dan lain-lain ke konsumen gitu kan karena itu yang saya rasakan juga ya karena kan saya lagi megang brand nih sekarang
brand teh kahuripan gitu kan. Nah ini bagaimana kalau misalnya di sosial media ya kita jarang posting, lalu kita tidak memberikan informasi ke follower kita tentang keberadaan produk, update produk, itu lama-lama follower kita juga lama-lama meninggalkan kita gitu kan. Ini produk masih ada apa enggak gitu kan. Nah, inilah yang perlu diperhatikan dalam komunikasi pemasaran tentunya ya. Lalu 5 kegagalan dalam komunikasi. Ya sasarannya ya gagal kan karena mengenal sasaran tidak tepat gitu kan. Nah, ini tentunya yang tadi saya bilang bahwa sasarannya misalnya mahasiswa yang kerja tapi bahasa yang kita pakai itu bahasanya terlalu anak muda banget gitu loh, atau bahasa yang banyak kata-kata atau idiom atau diksi-diksi yang mereka juga nggak paham, anak-anak yang istilahnya yang target umurnya itu nggak sesuai dengan target yang dituju. Yang dituju adalah anak milenial umur 20-an misalnya. Tapi bahasanya bahasa terlalu ilmiah banget itu loh. Nggak nyampe gitu kan. Nah, ini harus disesuaikan ya. Sasarannya harus tepat. Sasaran itu menentukan kreativitasnya seperti apa, kemasan seperti apa, judulnya kayak gimana, itu menentukan semua. Makanya kreativitas dalam membuat karya itu harus dimulai dari mendefinisikan sasaran kita tuh apa, siapa, demografinya di mana gitu kan, gaya hidupnya seperti apa, harus di situ dulu. Selesai di situ baru kita bisa membuat strategi kreatif. Lalu kurang meyakinkan target pasar. Kurang meyakinkan tadi ya, maksudnya dari kalimat-kalimatnya, atau kita tidak ada harus berani mengklaim gitu kan. Klaim bahwa ada testimoni dari orang lain gitu kan. Jadi meyakinkan. Tidak memberikan solusi. Nah, ini banyak kita biasanya beriklan atau melakukan komunikasi itu sekedar untuk jualan, tapi tidak memberikan solusi dari permasalahan masyarakat. Nah, ini nanti saya share juga tentang bagaimana kita mengelola namanya niche market. Niche market adalah market yang sangat spesifik untuk orang tertentu. Jadi targetnya adalah memberikan solusi. Wah, keren itu. Misalnya obat penurun berat badan misalnya, itu untuk spesifik niche banget, niche market. Jadi kita selalu memberikan solusinya. Nah, sama untuk produk-produk yang kita sampaikan atau kita informasikan itu harus memberikan solusi. Solusi apa gitu kan? Solusi pendidikan, solusi Anda untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik, solusi untuk menjadi orang yang lebih paham, profesional dan lain-lain. Lalu komunikasinya terlalu berlebihan. Nah, ini sama ya, berlebihan atau tidak berlebihan itu sebenarnya dilihat dari sasarannya. Kalau sasarannya udah salah gitu kan, dianggap ya berlebihan. Sebenarnya menurut saya begitu ya. Tapi kalau memang sudah tepat gitu kan sama sasarannya, ya itu nggak berlebihan karena memang targetnya mereka orang-orang yang misalnya kita mau mengkomunikasikan sebuah informasi untuk anak-anak yang alay gitu kan. Anak alay, anak-anak K-pop, atau anak-anak yang senang-senang yang alay-alay lah, yang lagi tren sekarang gitu. Makanya kita bikin ya sama, kita arahkan ke situ gitu kan, sehingga tepat sasaran gitu kan. Kok iklannya pakai TikTok segala sih Pak gitu kan. Nah, emang sasaran kita emang anak seperti itu gitu kan. Nah, kalau yang bukan sasarannya kemudian melihat iklan itu yang menganggap bahwa itu berlebihan gitu. Jadi memang berlebihan atau tidak itu nanti dilihat bagaimana kita menetapkan sasaran dulu. Kalau sasarannya pas, pasti outputnya akan pas. Lalu pesan utama tidak tersampaikan. Nah, ini juga penting ya. Karena kita terlena sama misalnya gaya komunikasi anak mudanya, sehingga pesannya itu lupa gitu kan. Pesan utamanya adalah apa gitu kan. Kadang-kadang kita saking exciting gitu, semangatnya dalam membuat iklan itu sehingga pesannya lupa, atau kita saking telitinya membuat sebuah iklan sehingga pesan utamanya ketinggalan, nggak sampai gitu kan. Ini maunya apa sih gitu kan? Apa sih yang mau ditawarkan gitu kan?
fasilitas iya gitu kan, ada beasiswa, ada diskon, ada namanya penyaluran kerja, ada kegiatan kemahasiswaan. Ini pesannya apa, maunya apa gitu kan, gitu. Karena nggak clear gitu loh. Ya, ini adalah bagaimana kita coba perhatikan poin-poin bagaimana komunikasi itu bisa efektif dijalankan, komunikasi pemasaran. Ada juga cara-cara menghindari komunikasi pemasaran yang bisa berpotensi gagal gitu kan. Nah, ini komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, mengingatkan konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Nah, ini komunikasi pemasaran seperti itu ya. Jadi komunikasi pemasaran itu ya unsur-unsurnya seperti itu, ada persuasifnya juga. Terus diingetin, terus dibujuk gitu kan, terus diinformasikan sehingga apa yang menjadi target kita itu bisa terinformasikan, dan diharapkan juga ada namanya closing. Closing itu adalah bagaimana produk itu terjual gitu kan, karena targetnya kan itu. Atau target produk itu misalnya terinformasikan, tergantung target ya. Target kan ada 3 itu, ada target kalau di digital marketing ya targetnya ada 3, adalah pertama awareness. Apakah produk ini orang banyak yang tahu gitu. Jadi kalau Anda punya produk yang baru gitu kan, baru sama sekali baru gitu kan, jangan langsung jualan. Adalah satu, mengedukasi masyarakat dulu, masyarakat diedukasi, apalagi produknya itu produk yang memang harus dites dulu ya, misalnya skincare atau misalnya minuman atau makanan. Kan kita nggak tahu produk kita ini dikenal masyarakat sebagai produk apa gitu kan, tiba-tiba kita suruh jualan, orang suruh beli gitu kan. Harus di-aware dulu bahwa kita ini produk seperti ini, bahan-bahannya apa aja, kemudian manfaatnya apa, terus diedukasi. Misalnya pakai makanan ini nutrisinya itu berapa banyak misalnya ya. Nah, ini harus bisa disampaikan dengan baik gitu kan. Ada awareness, ada consideration, ada aware, ada consideration, itu yang keduanya ya. Consideration itu ada pertimbangan. Jadi kalau ada misalnya masih menimbang-menimbang itu ya beda dengan awareness. Awareness tadi hanya memperkenalkan aja, tapi mempertimbangkan itu udah mulai sedikit secara nggak langsung menjual. Nanti terakhir adalah namanya conversion. Conversion itu adalah bagaimana berubah yang tadinya nggak beli jadi beli, mengkonversi iklan itu menjadi pembelian. Nah, itu ada 3 tahapannya. Jadi beda-beda perlakuannya juga. Seperti itu ya. Jadi komunikasi pemasaran itu tugasnya mengingatkan, membujuk juga menginformasikan. Tergantung targetnya, mau aware, mau consideration, atau mau conversion. Oke, selanjutnya fungsi komunikasi pemasaran. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk memberitahu atau memberikan petunjuk bagaimana produk itu digunakan, untuk apa, di mana, kapan, gitu kan? Ya sebenarnya inilah komunikasi pemasaran ya, sama tadi ya, sama yang awal gitu kan. Fungsinya seperti itu, menginformasikan. Artinya mengedukasi dulu gitu kan, mengedukasi ini produknya nih seperti apa sih, di mana misalnya kalau mau beli di mana dapatnya gitu kan. Nah, ini kemudian konsumen dapat belajar tentang siapa yang membuat produk dan tentang perusahaan, dan apa yang dipertahankan perusahaan dan merek. Nah, ini kan tadi mengedukasi dulu kan, komunikasi pemasaran tuh tugasnya untuk mengedukasi masyarakat sebelum nanti penjualan. Dan konsumen dapat diberikan suatu insentif atau imbalan untuk percobaan untuk penggunaan. Nah, ini masih dalam konteks komunikasi pemasarannya adalah consideration, awareness dan consideration. Belum sampai yang namanya conversion. Ya bisa secara nggak langsung ada conversion juga bisa ya. Tapi ini tujuannya adalah mengedukasi dulu. Mengedukasi, memberikan insentif setiap penggunaannya, beli dapat nyoba satu dapat apa gitu kan, hadiah dan lain-lain.
Nah, fungsi dan tujuannya apa? Membangkitkan keinginan atau suatu kategori produk. Jadi apa yang tadinya apa nggak tahu jadi tahu, yang tadinya apa nggak tergerak jadi tergerak gitu kan. Tujuannya adalah untuk merubah perilaku atau merubah persepsi ya. Persepsi A menjadi B atau. Nah, ini brand awareness, intention. Jadi ada niat kan, ada intensi gitu kan. Tadinya ada aware gitu mau ada akhirnya niat gitu untuk beli gitu. Lalu tujuannya untuk memfasilitasi pembelian gitu kan. Nanti memfasilitasinya lewat misalnya marketplace atau toko-toko yang terdekat gitu. Oke, berikutnya adalah nah ini komunikasi pemasaran tuh ada yang makro dan mikro. Makro itu biasanya itu pesan iklan secara umum ya, umum. Tapi kalau udah mikro itu udah ke khusus. Nah, lebih kepada mikro ini sama ke niche market. Ya, nanti niche market tuh apa nanti saya jelaskan. Ini kayak program memang yang memberikan spesifikasi market. Nah, ini selektif, penyimpangan selektif dan ikatan selektif. Memberikan pesan iklan yang menjelaskan mengapa iklan karena berbuat apa saja sih menarik audiens gitu kan, musiknya, informasinya atau gaya gimmick iklannya seperti apa gitu kan, penerimaannya seperti apa, sistem keyakinan seperti apa, ini makro ya. Lalu orang-orang hanya menyimpan lama atau ingatan sebagian kecil pesan yang disampaikan kepada mereka apabila menerimanya. Nah, ini bagaimana dia bisa mengingat sebuah iklan. Apakah iklannya hanya sekedar lewat aja gitu kan, atau dia nempel gitu kan. Nah, ini makronya, tapi mikronya ini dia melihat tanggapan pelanggan. Dia sadar nggak ada iklan gitu, dia tahu nggak ada apa, kesukaannya apa, yakin nggak gitu. Jadi ini lebih spesifik ya, spesifik pada orang-orang yang memang nanti menjadi target gitu kan, nggak bisa semua orang gitu kan. Ketika walaupun orang pun sadar akan merek itu, tapi kan dia bukan target customer gitu kan. Oke. Berikutnya adalah pengembangan komunikasi yang efektif gitu kan. Nah, ini yang penting ya, tadi yang penting dari target kita ini ya, yaitu ini mengembangkan komunikasi yang efektif adalah identifikasi audiens sasaran. Nanti kita belajar bagaimana mengidentifikasi audiens sasaran. Audiens sasaran ini didapat dari mana? Dari riset, dari penentuan misalnya ada demografi, geografi, psikografi, dan behavioral. Gaya hidupnya seperti apa, perilakunya seperti apa, sasaran kita itu tadi ya. Jadi komunikasinya itu berbeda-beda, nggak bisa umum kita bisa sampaikan ke semua orang, harus ada sasarannya. Lalu menentukan tujuan komunikasi. Tujuannya apa nih, gitu kan? Misalnya tujuannya adalah untuk misalnya merubah perilaku atau mengedukasi atau untuk awareness, atau tujuannya adalah untuk membangkitkan keinginan untuk membeli atau apa gitu kan, membujuk dan lain-lain. Dan kemudian pengembangan komunikasi yang efektif adalah merancang komunikasinya seperti apa setelah dapat ini ya, setelah dapat audiensnya siapa, tujuan komunikasinya seperti apa, baru kita merancang komunikasinya. Lalu setelah merancang komunikasinya, baru kita bisa tentukan tuh saluran komunikasinya pakai medianya apa gitu kan, saluran komunikasinya. Apakah mengenai sosial media, menggunakan media elektronik, atau menggunakan media-media konservatif. Media konservatif itu seperti apa? Kayak majalah, brosur, apalagi misalnya billboard, mungkin ya, televisi. Jadi tergantung nanti produknya seperti apa gitu kan. Lalu baru menetapkan anggaran komunikasi pemasaran seperti apa. Ya, ini adalah mengembangkan komunikasi efektif nih. Kemudian, nah ini bagaimana tahapan-tahapan kita sebelum menentukan strategi komunikasi pemasaran. Ada identifikasi audiens sasaran, kemudian menentukan tujuan komunikasi ini apa sih tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi audiens apa,
Lalu mengidentifikasi hal yang harus dilakukan oleh komunikator apa. Audiensnya nih, identifikasi orang-orangnya seperti apa sih, sadari si komunikan kita gitu kan. Lalu tujuan komunikasi apa? Pilih kategorinya apa tujuan komunikasi ini. Kesadaran merek, sikap merek, atau untuk pembelian. Tadi yang tadi ada tahapan-tahapannya ya. Apakah untuk kesadaran aja, apakah untuk pembelian gitu kan. Lalu merancangnya, merancang itu apa? Misal kebutuhannya, kategorinya apa, kesadaran seperti apa, merancang komunikasinya. Jadi ada strategi pesan, strategi kreatif, ada sumber pesannya apa. Ya, ini nanti kita bisa belajar ya. Lalu kita memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasinya apa aja yang tadi ya, ada email, tatap muka, telepon gitu kan. Ada non pribadi, ada yang komunikasi pribadi dan non pribadi. Ini promosi penjualan, acara-acara khusus, event dan lain-lain. Lalu menetapkan anggaran. Anggaran itu adalah bagaimana anggaran ini bisa efektif ya, juga efisien, sehingga apa yang kita lakukan strategi komunikasinya itu berhasil. Ya, tujuannya sesuai dengan anggaran. Berikutnya adalah, nah ini bagaimana komunikasi pemasaran terpadu ini menggabungkan atau menggunakan channel-channel ini untuk menjadi strategi. Nah, ini ada personal selling, ada advertising, ada sales promotion, ada event, ada PR and publicity, direct marketing, dan interactive marketing. Nah, inilah yang nanti coba saya gabungkan. Nanti secara khusus kita coba bahas tentang PR gitu kan. Jadi Anda seorang PR itu jika ditempatkan nanti sebagai PR di PR dalam departemen marketing, nah kamu harus jadi paham juga gitu kan. Jadi kamu nggak kaget ketika kamu nanti berhadapan dengan masalah pemasaran, masalah periklanan, dengan masalah promotion, masalah interaktif marketing. Jadi kamu tidak awam lah gitu. Sehingga kamu tahu sebagai PR Anda adalah bagian dari marketing, dan konsep marketing secara integrated kamu tahu gitu. Jadi inilah yang kenapa alasan anak PR atau anak marketing itu belajar ilmu pemasaran ini. Karena ini jadi bagian tidak terpisahkan dari strategi marketing komunikasi terpadu gitu kan. Nah, demikianlah teman-teman, nanti coba kita akan masuk bagaimana PR ini ya, nanti kita masuk PR dan publicity, tapi kita juga bahas nanti advertising, sales juga bagian-bagian terkecilnya ini kita bahas juga di pertemuan berikutnya. Tapi nanti yang akan banyak kita bahas ini ya. Nah ini, nanti juga teman-teman juga nanti akan coba saya kaitkan dengan pengetahuan tentang brand. Kenapa tentang brand? Karena seorang PR itu harus tahu tentang brand. Brand itu apa gitu kan? Ada yang bilang brand itu merek, ada brand itu kemasan, ada brand itu adalah komunikasi, macam-macam. Nanti saya jelaskan brand itu apa. Sehingga seorang PR itu mampu bisa menjelaskan atau bisa memaknai sebuah brand itu menjadi sebuah strategi lah gitu ya. Lalu green marketing. Nah, ini green marketing dekat dengan yang namanya PR nih, green marketing. Green marketing itu apa? Biasanya kita berhubungan dengan CSR ya, Corporate Social Responsibility. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan. Biasanya itu menggunakan green marketing atau social marketing. Nah, green marketing ini biasanya melakukan pemasaran tapi melalui gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan lingkungan hidup, misalnya ramah lingkungan dan lain-lain gitu kan. Nah ini nanti saya jelaskan ya. Jadi Anda jadi punya pengetahuannya lengkap. Lalu ada electronic marketing ya, Anda tahu lah TV, kemudian apa yang lain. Nah ini yang penting salah satunya adalah word of mouth marketing atau WOM. WOM ini adalah dikenal sebagai salah satu alat tools marketing yang paling kuat, yang paling efektif ya,
saya jelaskan singkat bahwa dibanding iklan, word of mouth marketing ini menjadi andalan, sehingga nanti muncul yang namanya istilah viral marketing. Viral gitu kan. Kamu lihat kan bahwa ada perusahaan-perusahaan atau ada produk-produk yang tidak beriklan, tidak berpromosi, tapi viral gitu kan. Nanti apa? Dia menggunakan namanya word of mouth marketing. Karena orang tuh lebih percaya mendengar promosi dari teman kita gitu kan. Saya sering gitu mengatakan ke teman-teman saya gitu, kalau mau makan di mana nih makan siang gitu kan, pasti saya bilang makan di ini aja, nasi uduk kebun kacang, atau makan di restoran Padang Surya misalnya. Kenapa? Saya bukan orang yang jadi bagian dari marketingnya si restoran atau tempat makan itu, tapi karena saya merasa ada experience tertentu di restoran itu, sehingga saya melakukan dengan sukarela. Istilahnya adalah advocate. Advocate itu adalah menyarankan, memberitahu, menyarankan ke orang lain untuk makan di situ atau ke sana lah gitu. Itu tingkatan brand yang paling tinggi. Menyarankan orang dengan sukarela, bukan orang marketingnya, tapi orang lain, tapi dia menyuruh orang untuk beli atau menyuruh orang untuk belanja atau makan di tempat situ. Itu paling efektif banget di antara iklan. Kalau iklan kan dari si pembuat iklannya ya, atau dari si klien, atau dari si produk, dari brand. Tapi WOM ini bekerjanya itu secara organik dari orang-orang yang memang merasa dengan sukarela, merasa nyaman atau merasa merasa pengalaman yang unik gitu kan, sehingga dia memberikan informasi itu kepada orang lain. Ini WOM keren banget. Nanti coba saya ada sesi khusus lah kita bicara tentang WOM, karena ini agak bagian dari marketing ini yang agak bagus, bukan agak bagus, tapi agak sulit untuk diterapkan, karena ini memang pendekatannya adalah pendekatan namanya adalah viral marketing, atau pendekatannya nanti masuk ke namanya artisan brand. Nanti saya juga kalau ada waktu saya juga jelaskan tentang artisan brand itu apa, karena dia muncul tuh dari bawah ke atas. Kalau brand yang lain kan dari atas ke bawah gitu, dia memperkenalkan brand itu. Tapi ini brand ini dikenalkan dari bawah ke atas. Itu keren. Lalu social media marketing. Nah, ini udah kita mungkin di teman-teman sekalian ini udah paham lah social media marketing ya. Berjualan lewat WhatsApp, lewat YouTube, lewat Instagram, Facebook, dan nanti coba saya kenalkan juga dengan namanya Facebook Ad, Instagram Ad seperti apa sih, TikTok for Business seperti apa, Google Ad gitu. Lalu experiential marketing. Nah, experiential marketing ini nanti bicara bagaimana sama seperti word of mouth ya. Kita merasa itu bagian merasa berbeda lah, mempunyai experience ketika kita berbelanja atau memiliki produk itu. Experiential marketing ini contohnya misalnya Starbucks misalnya. Kita di sana tuh sebenarnya nggak hanya sekedar minum kopi, tapi ada sesuatu yang experience gitu loh. Ketika kita meminum kopi di sana, ada hal-hal tertentu lah. Kita merasa ada sesuatu yang berbeda di sana. Tempat nongkrongnya, kemudian suasananya gitu kan. Ada experience-nya, ada pengalaman-pengalaman uniknya. Lalu ada relationship marketing. Relationship marketing ini lebih kepada nanti ada yang namanya email marketing, database marketing itu kita punya, nanti kita pakai namanya relationship marketingnya. Lalu ada digital marketing konsep, ini nanti bagaimana saya nanti share secara umum tentang digital marketing konsep seperti apa, karena ini penting ketika Anda nanti masuk ke dunia kerja, dunia usaha, ini adalah yang tidak lepas dari namanya konsep digital marketing. Ini semua yang kita pelajari ini bisa dibilang adalah hal yang baru. Memang lebih saya modifikasi kurikulumnya ini
agar kurikulumnya ini bisa relevan dengan dunia usaha gitu kan. Oke teman-teman, mungkin kuliahnya materinya sampai di sini. Nanti jika teman-teman ada yang masih bingung atau masih belum paham tentang materi ini di bagian mana, silakan Anda tuliskan komentar atau tuliskan masukan atau tuliskan pertanyaan-pertanyaan di web kuliah ya. Jadi Anda nanti pertanyakan, nanti insya Allah kalau sempat atau nanti saya kumpulkan, nanti saya coba jawab satu persatu atau saya jawab secara umum ya. Oke, nanti ini juga materinya saya taruh di mana? Materinya nanti ada di web juga. Nanti saya sampaikan supaya Anda bisa belajar, Anda bisa pelajari, Anda bisa pahami, sehingga kalau ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan. Oke, terima kasih teman-teman kesediaan waktunya untuk kuliah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, semangat dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.